puji hanya milik Allah yang Maha Suci, segala puja hanya milik Allah yang Maha Kuasa. Sepatutnya kita bersyukur kepada Allah yang Maha Luhur atas segala curahan rahmat, curahan nikmatnya. Kita masih diberikan kesempatan, kelancaran, kesehatan, kekuatan, sehingga kita mampu berkumpul kembali bersilaturahmi bertatap muka. Itu dalam rangka ingin selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin yang mengatur seluruh alam. Dengan selalu kita menghadirkan rasa husnuzon kepada Allah meskipun kita di tengah ada yang menyebutnya musibah, ada yang menyebutnya ujian, ada yang menyebutnya sebagai cobaan. Tentu kita harus tetap berhusnuzon kepada Allah bahwa pasti Allah memberikan sebuah hikmah besar, ganjaran besar di akhir nanti. Amin. Dan memang banyak sekali firman Allah yang menandakan bahwa salah satu Allah ingin memuliakan hambanya adalah pasti menguji dengan segala ujian yang ada. Ayatnya jelas sangat populer. Al-Baqarah walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyirus sabirin. Allah akan menguji kita, tentu dalam artian tujuannya memuliakan hamba-Nya yang beriman. Pasti yang pertama diuji adalah tentang kekhawatiran, ketakutan yang kita hadapi hari ini. Setelah ketakutan pasti yang muncul takut kelaparan, tentu karena di balik ketakutan usaha kita mencari nafkah pun sedikit terganggu. Dan tentu setelah takut kelaparan, naksi minal Allah, takut kehilangan harta. Karena memang kriminalitas terjadi ketika ekonomi sedang hancur-hancur. Bagaimana kita pernah mengalami tahun 88 ke Krismon, bagaimana kriminalitas nambah. Banyak sekali korban-korban pencurian hari ini. Nah itu yang ujian-ujian terus bahwa tetap Allah akan memberikan sebuah balasan luar biasa. Wa basyirus sabirin, bagi orang yang bersabar. Siapa yang mereka yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah, mereka yang ditimpa sebuah kejadian yang tidak diinginkan, tidak disukai manusia. Kalau mereka tetap menetapkan hatinya dan senantiasa berkeyakinan, dengan terus hatinya berkata, bukan hanya ucapan saja, tapi hatinya yang berkata, inna lillahi, semua yang kita miliki, bahkan diri kita sendiri adalah milik Allah. Maka tentu terserah Allah yang punya itu. Ibaratkan kita punya barang, terserah yang punya barang. Mau barang dijual, mau barang dibanting, mau barang di apapun, tergantung yang miliknya. Tentu dalam artian kita harus tetap husnuzon bahwa apapun Allah Maha Adil, tidak akan pernah zalim. Allah Maha tahu dari setiap, bahkan yang tersembunyi Allah pun tahu. Bahkan yang belum terjadi Allah pun tahu. Terkadang kita tidak sabar ketika kita sok tahu deh. Itu salah. Maka iman kepada qadar dan qadar hari ini tentu sangat sekali dituntut besar-besaran. Wa inna ilaihi rajiun. Dan kita yakin bahwa banyak sekali dari sabda-sabda Rasulullah, perkataan-perkataan para sahabat bahwa yang dikenal Allah pasti diberikan pahala yang luar biasa. Entah yang terkena, entah kita yang bersabar dengan anak sekarang kebijakan PPKM dengan cicing di imah dan sebagainya, kalau luar tetap bersabarku kondisi hari ini itu pun ada pahalanya. Bahkan syahid bagi mereka yang meninggal dunia. Dan ada kawan kita yang terkena, mudah-mudahan diberi kesabaran terus husnuzon ke Allah tong sampai pegat, karena insya Allah dibalik kesakitannya Allah akan mengampuni dosa-dosa. Kita lanjutkan kajian kemarin tentang kaidah bahasa Arab sebetulnya. Kalau bahasa inti nama dan bahasa Arab nama nahwu terkenalnya nahwiyah jeung sorof. Kemarin kita baru membahas tentang isim. Padahal isimnya arti nama sebetulnya.
Cuma di sini dijadikan istilah sebagai kata benda. Kemarin kita masih inget ya, cing kata bendanya naon unggul ciri-cirinya kemarin teh. OTB. OTBTB, nama OTBTB teh. OTBTB. Nama OTBTB teh. Nama orang, nama tempat, nama Benda. enggak, nama binatang, Binatang. nama tumbuhan, nama buah-buahan. Oke. Hah? Iya, orang, tumbuhan, binatang, tempat dan buah-buahan. Nanti selanjutnya Alif lam. diawali alif lam. Tidak ada harakatnya. Tahu kita kayak gitu ya harakatannya. Lain gitu. Tidak ada harakatan. Au. Lanjut. Tanwin. Akhir tanwin. Tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin Doma. Terakhir. Terletak setelah huruf jar. Oke, terletak setelah huruf Jar. Kudu diingat deui, huruf jar yang unggul. Min ila. Milaan ala firubah. Firubah dikali. Oke, milaan ala fi rubah bi kali. Ini yang menjadi ya terakhir idofat. Idofat itu menyandarkan dua kata. Ini tidak akan dulu dibahas. Nanti dibahasnya di pertemuan kita terakhir. Sekarang lanjut kemarin teh. Melanjutkan bahwa kata benda itu dalam bahasa Arab terbagi ke beberapa segi. Pertama dari segi kemarin teh banyaknya. Oke, kita mulai dari banyaknya. Dari banyaknya si isim itu, isim ya bahasa Arabnya ya. Isim itu terbagi kepada 3. Nah ya. Iya. Yang satu disebut mufrad, menunjukkan kepada satu. Yang kedua musanna, menunjukkan kepada 2. Musanna. Terakhir Jam. jamak. Itu menunjukkan kepada banyak, maksudnya lebih dari 2. Maksud banyak itu lebih dari 2. Maka kita lanjut satu-satu dulu. Ya, isim yang menunjukkan 1, 2, dan 3. Bagaimana membedakannya? Mufrad dulu. Mufrad itu kita harus buka kamus sebetulnya. Untuk mengetahui itu 1, 2, 3, kita harus mengetahui kamus untuk tahu satu. Contoh, bahasa Arabnya pernah belajar bahasa Arabnya buku? Kitabun. Oke, kitabun. Bahasa Arabnya orang kafir? Kafirun. Kafirun. Nah, ini menunjukkan kitabun satu buku artinya. Jadi yang hiji mah pakai mufrad. Kitabun hiji buku. Kafirun satu orang kafir. Musanna. Kalau musanna menunjukkan kepada 2, aya ciri-cirina. Tungtungna sok ditambahan kieu. Harakat sebelumnya robah jadi fathah. Jadi Kitabani. Jadi rumus nama si musanna mah ditambahan alif jeung nun di tungtungna. Harokat nunna kudu kasroh. Itu menang tanwin kasroh. Hiji eta atau anu kadua ditambahan ya nun. Ya na mati, kira mati alifnya ya. Iya. Tambahna oge. Ni oge. Kasrohnya. Saat sana robah jadi fathah. Kita praktekkan dulu sebentar di sini. Kan tadi kitabun hijinya. Kitabun hiji. Tambahan rumus tadi si bakna robah jadi fathah, tambahan alif, tambah nun jadi kumaha? Kitabani.
Di mana? Kita bani. Kita bani. Kita bani. Nah. Iya mah hiji, iya jadi dua. Oke. Lanjut. Rumus kedua. Cirina ieu. Anu tadi rumus kedua, cirina teh ieu robah sama jika jadi asal tampil jadi ieu. Oke. Asal tampil domah jadi ieu. Ieu mah jadi kuyak nun. Jadi kumaha? Kita bani. Hah? Kita bani. Kita Bani. tah kitu nya. Siap? Itu teh berlaku San kanggo semua kata. Semua isi, semua kata benda. Jadi boleh pakai yang alif nun sama ya nun. Maksudnya ini ciri-cirina. Oke, perbedaan. Kenapa pakai alif nun aya alasanna, kenapa pakai ya nun ada alasan. Oh iya. Jadi tiap masing-masing itu bisa sembarangan, ada kaidah khusus. Ada beda. Kapan harus jadi alif nun tambahanna, kapan harus ya Iya nun. nun. Contoh dina Ar-Rahman tuh. Marajal bahraini yaltaqiyan. Kita bahwa ayat di satu salaut dua laut anu berpisah. Caina cai asin, nu hiji cai tawar. Bayangkeun tengah laut sabelah cai asin, sabelah cai tawar. Padahal di mana? Laut. Ini barzahul la yabghiyan, di tengah-tengah aya barzah. La yabghiyan tidak terlihat. Barzah teh garis yang tidak terlihat. Tidak yang memisahkan gitu. Mungkin tuh jelema anu ngajeun eta. Enggak. Eta teh terletak di Selat Gibraltar. Posisina si laut teh antara Spanyol di Maroko. Spanyol di atas si Maroko. Nah, ieu teh aya namanya Selat Gibraltar, di mana kita dahulu pernah menguasai Islam ya. Pernah menguasai daerah Eropa, tentunya di daerah Spanyol. Yang dulu terkenal kita punya Masjid Cordoba yang sekarang berubah jadi gereja. Tapi kita nggak kalah penting, di Turki ada gereja yang berubah menjadi masjid. Tapi sekarang dirubah Erdogan menjadi museum. Dia apa? Asopia. Lagi Sofia sekarang dibuka lagi. Tah, tinggalnya alif lam sebagai ciri-ciri naon tadi teh? Isim. Isim, berarti bahroina isim fiil. Isim. Isim. Kata benda, kata kerja, kata benda. Oke. Oh, aya ciri-cirian. Yeuna fathah, yeuna aya Iya. ya nun. Oh, berarti menunjukkan sebenarnya Dua. Oh, ada dua laut yang beda rasa. Padahal satu tempat. Barzahun la yabghiyan, ya barzah. Maka sebentar, kita tuh sebetulnya kita harus tahu dalam Islam dijelaskan bahwa kita itu bisa hidup di 3 alam. 4 sebetulnya. Kita hidupnya di alam ruhnya. Alam ruh, kita nggak tahu ya. Selanjutnya kita hidup di alam dunia. Dunia itu artinya rendah. Oke. Tempatnya disebut ard. Bahasa Inggrisnya earth. Sebetulnya earth itu diambil dari bahasa Arab earth. Earth itu yang diinjak. Di setiap yang diinjak bahasa Arab earth. Kontak lantai bawah disebutnya artinya. Lantai paling bawah itu earth. Iya. Karena dicincek pang awal. Kan lantai 2 mah teka diinjek. Engke kudu naik heula. Nah, itu sebenarnya earth. Iya. Alam yang ketiga yang akan kita nanti di sana. Alam yang ketiga nanti di akhir itu disebut dengan alam Kubur. akhirat. Oh iya. Berarti di sana alam akhirat terakhir. Ini terminal terakhir yang akan kita lalui. Tempatnya disebut sama itu nama? Langit. Sama Alias nama bahasa Inggris nama? sky. Sky. Bahas orang Arab nah disebut luhur tersama. Jadi mun setiap kaluhur batasna. Kaluhur batasna. Kita disebut sama bahasa Arab. Maka langit disebut sama. Oke. Ya alam akhirat tempatnya disebut sama. Asal kata ada tinggi. Jadi kita hidup di alam yang rendah
untuk berangkat ke alam yang Tinggi. sebetulnya. Di antara dunia dan akhirat pembatas yang tidak terlihat. Disebut alam non? Barzah. Jadi barzah barzah itu garis pembatas yang tidak terlihat. Jika di lautan ketika tinggal di batas tuh kita sebut barzakhun. Disebut alam barzah kan gitu ya. Tempatnya disebut Kubur. kubur. Gitu. Bila ada 4 alam yang kita lalui, ya alam roh disebut. Ketika kita disebut sebagai mayit, kita masih mati. Karena hidup itu apa lo definisi hidup cek Islam? Bernyawa. Nah, ketika si ruh bersambung dengan jasad. Ada gerak gol can. Bisakah yang gerak itu disebut hidup? Belum. Toh fungsinya jika mobil muir bergerak, robot bergerak hidup lain ya. Robot bergerak hidup lain bergerak kita mau ada hidup karena kita tahu definisi hidup itu harus Bernyawa. jasad dan bersambung dengan nyawa yang kita anggap dengan ruh bahasa itu disebut hidup. Mantap kayak perdebatan kan ahli embriologi dan sebagainya. Jadi lama ditinggalin di mikroskop si sperma kita ini hidup karahin kan hidup nih. Tadi sebetulnya tadi hidup kan? Belum. Karena itu hanya bergerak. Dan kita tahu nyawa itu ketika ditiupkan pas kapan? 4 bulan. 120 hari tepatnya. Ada yang bilang 120 hari, ada yang bilang bahkan 30 hari sudah ditiupkan. Tapi yang paling masyhur ini yang sedikit hari ini. Di pendapat-pendapat baru hari ini bahwa proses peniupan ruh itu 30 hari sudah. Maka yang diaborsi itu masuk hukum lah. Namun diaborsi setelah 120 hari, maka dia sudah dianggap membunuh manusia. Karena dia dalam kondisi hidup. Tapi walaupun sebelum 120 hari, maka dia berdosa karena aborsinya, bukan membunuh karena belum hidup. Tapi lamun yang pendapat ini enggak, aborsi sebelum 30 hari boleh, berarti dia bukan membunuh tapi hanya aborsi saja. Tapi kalau lebih dari 30 hari dia sudah dianggap berdosa membunuh. Nah itu tuh jadi pikir, jadi ternyata teh pikir naratif terus. Jadi bab hukum teh naratif dina negara gitu. Bisa paham ya nih? Insyaallah. Oke. Sebelum lanjut, wah latihan dulu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Rubah kata al-munafiku 1. Rubah jadi 2. Munafiqo ini. Oke, nanti silakan tulis sebentar. di buku masing-masing ya. Lanjut. Mau pakai yang manapun bebas. Baik 2 nama enggak. Contohnya al-muslimu. Oke. Lanjut. Al-ainu. Saya kasih terjemahannya. Ya tahu ya munafik. Iya. Orang munafik, muslim orang muslim, ainu Mata. ain. Robah jadi bentuk 2. Sebelum kita lanjut. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 4. Berarti nomor 4. Nomor 4 nih jadi. Nomor 4 nih. Al-baitu. Oke. Alnya nggak usah dibuang. Alnya nggak usah dibuang. Kedua nonton al-muslimu. Al-muslim pada khususnya tulisannya kan. Jadi orang Arab mas semakin jelek tulis, semakin bagus tulis. Semakin tengok baca, semakin halus. Cing dokter kebaca. Disebut halus goreng kita kira dokter. Dalam budak SD nulisnya disebut goreng gitu.
Pernah dulu susah? Dokter nggak umum, tinggal 5 orang ikut goreng deh. Ada orang mah kadang gitu tuh. Ya, pandangan orang mah kadang terpengaruh ku nanti kedudukan pendidikan. Al mainu Al ainu ain ya nun. Oke, Munafiqaini. oke bisa munafiqan munafiqain. Kayak cari jama itu. al ainu ya. Nah, ada rumus, tinggal rumusnya. Ada tambahan mana? Rubah harokatnya. Harokat rubah. Harokat kali. Rumusnya harokatnya dulu. Nah harokatnya. Ini Harokatnya dulu. Kasar patah dong mah. Oke, terakhir. Oh, lajeng wae. Oke. Siap. Mana deh gimana? Oh iya, tapi Cina kui. Segala, segala mau bener. teori kan gitu. Terakhir ya, alba itu jadi no, alba itu jadi no. Tambahan alif nun atau ya nun. Ya nun. Al-Baitani. Al-Baitani. Al-Baitan. Simpel. Cek ini. Iya, oke kita ketika bakal banyak menemukan kata-kata dua dalam Al-Qur'an. Sebenarnya saya terjemahkan dua itu teh. Tapi kita Kata nun namanya rumus. Nya rumus ciri-ciri untuk merubah jadi musanna. Jadi kudu aya tungtung nanti aya alif nun atau ya nun dengan syarat harokat sebelumnya harus fathah. Terlalu lama kalau kita nyari ayat di dalam Al-Qur'an ya. Kita skip dulu aja. Tapi bisa boleh ngetes dulu di rumah. Cing di Al-Qur'an ayat itu alif nun, aja ya nun tapi isim. Bukan fi'il. Itu agak sulit nanti ketika berarti harus isim. harus isim. Tapi nanti juga fi'il beda lagi. Ada juga yang tapi bukan musanna disebut nanti kita belajar fi'il. Sehingga yal takian itu kan fi'il ya benar teh. Yal takian. Ini juga menunjukkan kata dua yal takian. Ayat alif nun tapi dia bukan isim. Kata kerja itu. Kata kerja bertemu itu kan kata kerja. Yal takian itu dua yang bertemu. Gitu. Ini juga sama, tapi bukan musanna ya mah. Meskipun alif nun sarua, nah alif nun sarua bener kan? Alif nun tungtungna harokatna, sebelumnya harokatna fathah. Tapi nah lain musanna karena dia asal katanya adalah fiil, bukan isim, bukan kata benda, tapi kata kerja. Cuma cara ngebedakeunna paling gampang tadi ayat alif lam. Enggak ada. Tah ya, ayat teu tanwin. Enggak ada. Asal katana yal taki gitu. Nama orang bukan? Bukan. Berarti ini lain isim pasti. Yal taki itu bertemu. Jika ada hadis idzal taqo muslimani yatasawfahani, apabila ada dua orang bertemu antara dua orang muslim dan bersalaman, maka itu saling menghapuskan dosa. Urang jalan mungkin dosa manehna jalan mungkin dosa. Kita salaman, mata aina ribut ketika salaman itu bisa kudu Tangan. pada dasarnya bukan ini, bukan sebetulnya ulama bilang bukan gara-gara nempel. Yang penting ada rasa kita mendoakan keselamatan untuknya dan kita bahwa siap untuk menjadi penyelamat manehna ketika dalam keadaan darurat. Mereka pun siap ke orang. Maka ucapan assalamualaikum itu bukan hanya sekedar sapa. Esensinya itu adalah kesiapan dirimu untuk bahwa diriku tidak akan menjadi sumber masalah baginya.
Justru bagiku ingin menjadi sumber keselamatan baginya. Oke, meskipun kalau kita sulit untuk menyelamatkannya, minimal kita jangan menjadi sumber kejelekan buat maka al muslimu teh esensinya adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bisa nyelamatkan batur lewat tangan dan mulut. Minimal tong nyeri hati batur lewat tangan jeung mulut. Itu esensial muslim. Muncan gitu lain anak muslim. Gitu. Oke. Enak asa murah muslim padahal esensinya nggak seperti itu. Enak KTP Islam muslim. Selesai kan yang namanya. Itu kan hanya pandangan muslim, bukan esensi muslim sebenarnya. Oke, lanjut. Nanti Jama terbagi kepada dua. Tiga, maaf. Jama terbagi kepada tiga. Ayat yang disebut jama muzakkar salim. Telah bedain. Oke. Ayat yang disebut muannas salim. Oke. Ada yang disebut jama taksir. Ayat nanti jama muzakkar salim. Saya lupa tadi. Pesan kirimannya buku kemana? Kita sekarang. Mana? Anu ya ayat cicilan ini bisa lupa. Jama taksir udah ada saya. Asa sudah ada rumusnya. Tapi saya lupa di rumus nanti. Coba kamu saya punya kamus jama taksir. Siap? Oke, siap? Ya secara ya halanya secara ciri-ciri lah. Lamun jama muzakkar salim tungtungna aya waw nun. Sekali aja. Kalau jama muzakkar salim tungtungna aya waw nun. Nunna harokatna fathah. Sebelum waw matina kudu doma. Sekali. Sekali ya. Rumus pertama itu aya waw nun. Nunna harokatna fathah. Sebelum waw matinya harus harokatnya doma. Oke. Rumus yang kedua ya nun. Na fathah. Jadi nunna fathah. Harokat sebelum ya matinya harus kasroh. Tadi mah kudu ya mana? Fathah ya mah kudu kasroh. Nun nama fathah ya mah nunnya kasroh. Ya rumus yang kedua. Muzakkar salim. Ya, nun itu teh. Ya nun, ya sama kayak ini ya nun. Saya. Emang kudunya kudu. Sebetulnya gampang, semua bisa dibawa dengan biasa. Siap? Siap. Lanjutkan ketentuan selanjutnya. Biasanya yang bisa dibanyak pakai rumus ieu satu nama laki-laki atau sifat laki-laki. Nama laki-laki atau sifat laki-laki. Contoh nama laki-laki saha? Ahmadun. Ahmadun, oke. Ahmad itu untuk satu orang. Ahmadu itu nggak boleh pakai tanwin ya. Ahmadu nggak boleh pakai tanwin. Beda dengan Muhammadun pakai tanwin. Oke. Ahmad itu satu Ahmad. Muhammad itu satu Muhammad. Pengen banyak lah Muhammad, dulu banyak nama-nama Muhammad. Panggil sekalian. Ya tambah waw nun jadi kumaha? Muhammadin. Ain waw nun. Muhammadun.
Muhammadun. Muhammaduna. Oh. Sebelum mau nunnya harus harokatnya doma. Yang tadinya tanwin doma jadi doma. Oke. Ahmadu tambah ya nun. Ahmadin. Tuh, iya macam si Ahmad seorang, ya macam lebih dari 2 Ahmad. Banyak ah. Jadi lamun di Mesir kan rata-ratanya di Mesir itu namanya kami Muhammad. Lamun itu Muhammad Ahmad. Jadi lamun si dosen alsen, ya Muhammadun. Kamu ngaracung. Sekarang kadang semuanya Muhammad. Lamun itu Ahmad. Jadi lamun ngajorok di pasar Ahmad, kamu nggak lihat gitu. Kamu nggak lihat. Padahal maksudnya kasih cici misalkan Ahmad, nggak lihat kamu karena dia itu kan Ahmad bin Muhammad bin Ahmad gitu kan karena terus saking bangganya dengan nama Rasulullah SAW. Iya lucu. Nama Muhammad itu nama yang punten langsung dari Allah. Jadi Arab pada zaman Rasulullah ngaranna Muhammad. Kan Muhammad ngaranna terpuji. Artinya terpuji. Jadi lamun arek ngahina ge, lamun mimitian nyebutna Muhammad berarti geus memuji, paham teu? Oh iya. Aya kieu anu benci ka Rasulullah pisan, benci hayang ngahina ya. Kan mu aya ngahina mu ngaluarkeun kata Muhammad teh gitu. Mantak nanyakeun ka masyarakat teh, ayeuna madmum. Mana nu tercela? Kan mau aya mau apa lho nya? Soalnya Nabi Muhammad ngaranna Muhammad saking ke Pernah gua amun arek nanti ngahina kudu muji heula kan gitu nya. Mata Muhammad ini ngajaga bener kehormatan Rasulullah. Bingung anu rek ngahina gitu. Aduh, da ngaran teh terhormat gitu. Aduh, jadi kumaha itu jadi bingung gitu. Kan geunah amun ngaranna goreng gitu nya. Geunah ngahina lagi nya. Geunah gitu. Ieu mah namanya sendiri sudah itu salah satu hikmah Nabi terakhir disebut Muhammad atau Ahmad, sama Ahmad gitu terpuji. Artinya saya memuji berarti saya objeknya jadi terpuji kan gitu. Oh yang memberi nama Muhammad itu Allah Allah, tapi iya yang ngasih nama dalam sejarah adalah kakeknya Abdul Muthalib. Tapi tetap bahasanya bentuknya lain mujizat berarti ya. Ilham. Kalau bukan Nabi sebenarnya ilham. Kan biasa orang ngomong tak apa jawabannya. Kayak nungguan ilham. Ilham orang mana ya itu maksudnya. Kadang-kadang salah kaprah ge orang tanya nungguan ilham. Nomor mujizat. Suara dia lamun disebut mujizat. Nah, kita harus tahu mujizat ya. Oke, kita lihat di sini. Oke, lanjut. Nama laki-laki dan sifat laki baru bisa ditambahkan waw nun. Maka sebelum kita panjang lebar, muannas salim heula. Kita taksir di akhirnya. Muannas salim cirina tambahkan alif tak parahun tungtungna. Betul. Sekali lagi. Muannas salimah ditambahan alif tak ditungtungna. Oke. Sebelumnya harus fathah. Oke? Harokat tunnya bisa tun, bisa tin, bisa tan. Enggak. Tun atau tin, bebas. Mau tun atau tin. Oke? Lanjut. Maaf. Ditambahin. Yang 3 tidak ada ciri-ciri muannas. Tong kamera tak boleh bisa lihat. Tong ini slow. Ini dong, sudah jerap. Sekali lagi. Amun muannas salimah, jama muannas salimah, rumusna alif jeung ta parahu. Bisa tun, bisa tin. Tidak bisa tas. Pilihannya cuma 2, tun atau tin. Biasanya yang di muannas salim pertama nama perempuan,
2. Sifat perempuan. 3. Ada ciri-ciri perempuan. Oke. Nah, ya sebelum mempraktekkan ya, berarti kita harus menjelaskan tentang isim dari segi jenis kelaminnya. Sebelum tadinya kita tahu dari jenis kelamin ada berapa isimnya? 2 disebut mudzakkar laki-laki dan muannas perempuan. Mudzakkarun ujung muannatsun. Ieu jang laki-laki, ieu jang perempuan. Cirina tadi ieu mah nama laki-laki. Sifat laki-laki. Atau yang terakhir tidak ada ciri-ciri muannas. Tadi diheula. Muannas nalunggut tentu nama perempuan. Yang kedua sifat perempuan. Terakhir diakhiri tamar buto. Sekali diakhiri tamar buto. Bentuknya bisa juga cimol kieu, bisa juga dinosaurus juga kieu. Siap, ya udah panjang ya. Udah panjang ya. Siap? Siap. Oke. Gampang. Cirinya jenis kelaminnya muzakkar mah nama laki-laki, sifat laki-laki, tidak ada ciri-ciri muannas. Siap? Muannas itu nama perempuan, sifat perempuan, diakhiri tamar buto. Tamar buto itu bentuknya dua. Aya kata ta, akhir tamar buto itu cimol, bulat, atau tak jika non itu non. Iya. Utak. Siga onta gitu ya. Siga onta ya. Paling gampang ya. Siga onta ya. Saya contoh. Kira-kira ya, kira-kira. Kitabun, muzakkar muannas. Bukan Muannas bukan muzakkar. Waduh, hiji dah. Muzakkar muannas. Paling gampang. Dia nama laki-laki bukan? Bukan. Sifat laki-laki bukan? Bukan. Nama perempuan bukan? Bukan. Nama sifat perempuan bukan? Tamar buto tuh. Tamar buto berarti tidak ada ciri-ciri muannas. Berarti dia muzakkar. Alasannya kenapa? Tidak ada ciri-ciri muannas. Ciri-ciri muannas naon? Tamar buto. Wah, kelas sekali. Oke. Ada yang kelas ya. Oke. Kopi heula. Siap ya? Muannas itu harus ada tamar butuh ciri-ciri dalam bukan nama laki-laki, bukan nama perempuan, bukan sifat perempuan. Oke? Lanjut. Sekolah itu madrasah. Muzakkar muannas. Mana? Kenapa? Tamar buto. Ada tamar Buto. tamar butuh nu mana? Nu cimol nu onta. Nontak. Onta. Kita Al-Quran, di dalam Quran nama-namanya disebutnya surat. Ya. Iya. Surat Al-Baqarah. Suratun. Muzakkar muannas kira-kira. Muannas. Nah, muannas tamar butuh. Anu anu simol anu mantap berarti Simol. Siap? Siap. Paham. Insyaallah. Coba. Saya cek deh ya, belum apa ya, Mas. Belum apa ya, Mas. Oke. Ya, banyak kena ya. Yang kedua, yang keempat ya, ciri-cirinya. Nama tempat. Nama tempat itu pasti muannas. Oke? Oke. Kemudian alif memdudah. Alif memdudah mau bentuknya kita. Aya alif, aya hamzah. Kumaha?
Aya alif, aya hamzah tungtungna. Oh iya. Bisa u, bisa i, bisa a. Contoh. Hamrou. Aya alif, aya hamzah. Dia pasti muannas. Tapi tong kali apalkan ini? Hafalkan minimal ya. Tapi ieu mah bonus unggul. Tong ngalir we tapi ieu mah jarang sekali keluar. Jika i sama i berarti Bukan. Itu termasuknya dua yang ada lawannya. Yang terakhir pasangan bentuknya. Maksudnya kayak tangan ya seberapa? oh dua. Sapasang. Itu pasti muannas. Kaki seberapa? Dua. Ini sapasang. Mata seberapa? Dua. Itu pasti muannas. Ayat kanan, ayat atas, Dua. dunia rendah kebalikannya Sama tinggi. Rendah. Maka sama itu karena ada pasangannya. Langit pasangannya bumi. Itu maksudnya yang berpasangan, itu kata-kata yang berpasangan itu pasti muannas. Sakit lah, siap. Tapi paling banyak sampai di doang. Paling banyak. Iya, rada jarang. Ya, tangan ya sebenarnya dua. Itu pasti muannas. Contohnya tabat yada abi lahabiu. Tabat itu untuk perempuan. Kalau buat laki-laki tabak jang laki, jang muzakkar, tabat buat perempuan. Tinggali dua tangan Abu Lahab menggunakan tabat. Kenapa? Ya, tangan itu berpasangan. Dia itu muannas. Pahamnya kenapa sampai tabat ya? Lain tabah ya. Iya. Muannas aja muzakkar. Tuh kali ya. Resapi lah. Resapi dulu. Resapi dulu. Sekali lagi, balik deh ke anu jama muzakkar salim. Jama muzakkar salim, teorina, rumusna, ditambahan waw, nun. Harokat sebelum waw matinya adalah doma. Atau rumus yang kedua ya nun. Harokat sebelum ya matinya adalah kasroh. Muannas salim, ciri-cirinya adalah akhirannya ada alif ta. Kalau nggak ada alif lam dia pakai tanwin. Kalau pakai alif lam nggak boleh pakai tanwin. Rumus dalam bahasa Arab nggak boleh alif lam bersatu dengan tanwin. Jadi mesti kata-katanya pakai alif lam dia tu atau ti. Kalau nggak pakai alif lam tun atau tin. Karena rumus konsep besarnya dalam bahasa Arab nggak boleh alif lam bersambung dengan tanwin. Contoh al kafirun. Oh iya, haram. Mana ayat alif lam, ayat tanwin. Pasti kudu dibuang jijinya. Lamun dibuang alif lam berarti kafirun. Sia kan? Atau dibuang tanwin maka dia berubah kafirun. Paham? Ini konsep umum dalam bahasa Arab. Nggak boleh alif lam bersambung dengan tanwin. Alif ta-nya bisa tu atau ti, atau tun atau tin. Oke? Selanjutnya untuk yang khusus di sini, ya. Ciri-ciri perempuan tadi non? tak marbuto. Ya, tambah butuh atau kayak gini. Oke? Sitanya dibuang. Contoh ke atas ya. Al-madrasatu. Ada tamar putus ya. Maka taknya dibuang. Kalau ditambahkan alif ta, maka taknya dibuang. Jadi kemana? Madrasah. Maksud al-madrasatu atau ti. Nya. Tak si ontara teh. Tahu ini? Tak bentuk ontara teh. Ini. Paham? Iya. Tapi kalau nama perempuan nggak usah. Nama perempuan sah. Aisyah.
Ayo itu etaan nih. Aisyah ada etaan nih. Kayak Aisyah tuh. Nama perempuan yang nggak ada taknya. Aisyah. Khadijah. Aisyah tuh berarti tanya buang ya mah, karena ada tak ontaknya. Nama perempuan yang nggak ada taknya. Fatimah. Ayah. Ayah. Fatimah tuh. Khadijah. Repa. Khadijah tuh di baik. Repa aku mas. Hah? Repa. Atau reba mau kesiu sih. Andi. Nuh Arab. Eta ibunya Nabi Isa siapa? Maryam. Maryam. Oh. Maryam. Maka kalau banyak Maryam. Mariamah. Maryamat berarti Maryam banyak. Dua. Maria mata ini. Maryamani. Mariaman. Siap? Siap tuh. Tuh kene, okray, tuh kene. Siapa tuh? Siap nggak? Erek nyebut siap gitu kalangan kerdi kene. Siap tuh. Kita harus tahu muzakkar dan muannas. Kita sudah tahu sekarang. Muzakkar dan muannas. Saya ulangi deh kamu sana. Untuk yang muannas yang ada tak matinya, itu jadi kayak gini. Kafirotun, misalkan ya. Kafirotun. Kalau ditambahkan rumus ini, maka si tak cimol berubah jadi tak paraku. Tambahkan alif nun ya. Jadinya kafirotaini. Bisa? Apa ya? Siap. Tak cimol berubah jadi tak Biasa. paraku. Tak cimol berubah jadi tak paraku. Contoh deh. Madrosatun. Tambahkan ya nun, tambahkan ya nun. Madrasataini. Madrosatain. Paham? Jadi tak kontaknya berubah jadi tak. Tak biasa. Oke, jadi Nanti kan ngomong sana unggul set. untuk busana unggul yang ada ciri-ciri tamar Butuh. butonya doang. Kalau nggak ada tamar butonya, itu. Jika tadi Zainaban, Zainabaini, gitu. Zainabani, Zainabaini, dua Zainab. Banyak Zainab, Zainabat, Jainabat. Zainabatun, Zainabatin boy. Latihan nih, woy. Oke. Oke. Yang pertama kafirotun muslimah. Muslimatun. Jadikan musana jeung jamak. Kira-kira jamak mana? Musana jeung jamak. Kira-kira jamak mana? Muslimatin. Jawab, jangan dulu jawab. Cici. Dua. Pilih nih jamak mana bener ya? Apakah dia jawab zakat halim atau jamak mana salim? Kudu pilih hiji, bisa dulu nih. Lanjut. Bahasa Arabna sifat perempuan atau perempuan. Oh iya. Surotun, foto. Surotun, foto. Oke, tilu. Mukminun. Silakan. Pikiran. Bikin terakhir. Kasih. 4. Mau apa lagi? 4 dika. Lagi. Mukminatun. Mau apa? Oke. Paling gampang simpel. Hiji, 2, 3, 4 mangga diseratkeun. Cing sama tuh jawaban yang sisa. Nomor hiji balap-balap. Kalau kan apa? Kan yang kedua apa tuh? Burotun. So wau ro ta. Biasanya tadi itu. Bisa tuh. Enggak bisa. Jadikan muannas heula, musannah heula maaf. Jadikan 2 heula. Baru jadikan jamak.
Eta mim wau aya hamzah dulu mukminun. Muslimah. Surotun teteh San. Suratun. Surotun. Sod wau ro ta marbutoh. Muslimah. Awas. Ingat, muannas itu harus gimana rumusnya? Yang tiga apa Tad? Mukminun. Minum. Mim wau mim nun. Tapi wauna aya hamzahan. Mukminun. Itu teh musana apa muan? Muannas jadiin musanna. Kayak itu muslimatun musanna ya. Awas, ta ontakna berubah jadi tak parahu. Iya benar. Tak ontana berubah jadi tak parahu. Hijikeun takna jeung alif wayahna. Yang keempat. Keempat mukminatun. Eta mah untuk nuntun. Amin. Jadi zaman acan. Jadi jam mana? Zaman naon? Balik san. Misiana balik kan san. Laki-laki. Kira-kira zaman muzakkar salim mana salim kira-kira? Kuduna. Tadi ketentuanna muzakkar salim mah kudu nama laki-laki atau sifat laki-laki. Lamun jama mana salim nama perempuan, sifat perempuan atau ayat ciri muannas. Sini muannas. Ya, berarti mana salim sama muzakkar salim? Muannas salim. Oke. Sok rubah. Lanjut. Isinya ke sebelah kanan. Jadi muzakkar. Mau anas Eh, ya. sih. Tak eta rumusna berarti. Ini kan Ai, dadang musana tuh, dua atau mah. sama. Tak eta musana. Tambahan alif tak sekarang mah rumusna. Tadi mah itu masih itu mana itu? Tiluna kade Oh, apa? tak itu teh tak. Tungtungna. Tungtungna. Amin. Non. Nuhun eta mah. Oh, nu itu. Rumus mana eta? Celah, rumus mana eta? Coba kira. Coba kira. San ini bendera putih San. Lambaikan tangan, San. Oke, eta geus bener eta mah geus tong masalah eta. Ayeuna robah jadi mau anas salim. Kabelah itu Kak San, bikin deui belah kanan, lain. Oke. Lanjut. Jadi kopi ulang. Di kopi dulu. Lanjut. Ini video Isan mengusirah itu wah ya diedit sih kan gitu. San tong diedit, San. Ya udah besok ambil. Jadi musana. Mu anas salim. Jama jata eta. Jama. Alif ta. Ingat, tandungna tambahan alif ta kitu guru maksudna. Mau Jadi apa kumaha? lagi? Tak parahu san, eta alif tak parahu. Kelak. Alifna ka mana san? Alifna ka mana eta alifna leungit. Muslimah. Wareg. Jawa. Aduh kayak ate lagi. Gitu bener. Jangan. Aduh. Iya. Oke. Lanjut nomor 2. Rang. Oke, pikiran deh. Nah, biasa gitu ya. Oh iya itu mah Kenapa sih kalau kasih San? Itu mah ambil. Eta, Mang. Wah. Eta. Pas. Muslim. Kebanyakan dulu muslim. Itu baru rumus sudah ada. Rumus. Rumus. Jadi ke zaman nào kira-kira? Zaman muzakkar saya mana salim? Mana sih Sannya? Muslimat. Supat. Kalem. Mana salim? Alif ta, ta. Soalnya yang bener boleh pulang. Oke, yang benar boleh pulang. Benar. Enggak sih benar, namun benar boleh pulang. Suratin, San. Salah, jadi dia. Salah pun ngambil Alhamdulillah. Oh benar. Start dulu deh. Mau minum. Pengen gimana? Pengen mau duduk dekat ayah. Kira-kira naon jadi kumaha. Nu kosong kan? Tad nu ujung itu ujung genteng. Jauh. Tadi handap, dihandap. Mau Mau minum jadi kan musana 2.
jadikan 2 heula baru jadikan banyak. Apa sih enggak mau ngomong? Nih. Nu kosong tadi di ujung genteng weh. Apa mau kosong-kosong? Ambil mau apa? Mau ini nona. Ayah kini. Hamzah. Itu pegang. Di sana, mau ke sana. Ya, Makanya ini kuncinya. Harakat sarwa kan juga rumus harakatnya. Siga rumus harakatnya. Lama. Rumusnya kan nun nanti kudu kasro, saacana nanti kudu fathah. Kita kasar aja harakatnya. iya, Kita mah lain, domah ada tamu, nuna kudu naon di hadap rumusnya. oh, betul betul. Ya. Oke. Akhirnya, Ya. Sekarang jam mana? Kira-kira jam Muzakkar Salim mana Salim? jangan masuk sama teh. Kan letak dulu. Kira-kira nu alif ta atau wawu nun atau nya nun? Kira-kira nu mana? Mau Anak mewah. Terus ini. Mau apa lagi? Ayo obrolan. Benar itu. Benar nunna tulis sama wawu. Ada wawu ya tuh. Heeh. Tamahna deui itu nun. Gitunya. Bener ya? mi no Oke, harapannya dulu naon? Ngapain? Oke. Apa ini? ya Ya. Apa ini? Om Andika pada nyuruh ya. Mangan aja. Wajar aja. Sebutkan kayak Om Andika terakhir. Ajan. Ajan dulu. Tekan di video aja. Pasti Ya. pasti. nggak kudu dari itu enak tuh. Oke, lihat lanjut. Katanya di sini. Terus akhirnya mulai. Mana? Help. Tadi tinggali kalau mau ayat ciri-ciri muannasan. Ini kan muannas ya? Ciri-cirinya naon? Tamak butuh. Tambah butuh. Takna, nu tadinya onta, robah jadi parahu. Taruh. Ini betul ya. Jadi tak parahu, tambahan alif, tambahan nun. Lupana alif nun teh tinggali alif nun ka dieu, alif nun teh nunna harakatna kasroh. Ieu mah tanwin kasroh. Tek, gitu. Sebelum alifna harakatna kudu fathah. Betul. Muslimatani, 2 muslimah. Oke. Karena dia muannas pasti jamanan muannas salim. Dan judul lagi si muannas salim. Maka ditambahan alif ta. Alif ta. Oke. Saacan alif ta na kudu khas tepat ha. Saacan alif kudu fat ha. Benar. Ini bisa muslimatin, bisa muslimatun. Betul ya? Pertama. Kedua, suratun. Surata ini betul. Takna asal bulat jadi tak parahu. Punya Saacan yana huruf harokat fathah. Betul ya? tinggal orang. Nunna harus harokatnya kasroh. Surata ini 2 gambar. Banyak gambarnya surotin. Keren. Betul. Mukminun 2 nak. Tuh nunna langit. Buku ayah aja di buku. Nunnya langit. Tolong langit. Bisa dihapus. Oh yang menghapus tadi. Tong dihapus aja. Hampura dah. Sugante. Nunnya langit tolong langit tong lain dipicil. Tetap ya mah. Ini mah nambahan itu. Lain ngurangan tapi nambahan. Enggak boleh Mu punya sekolah. Mina Mi Keren. Iya sok. Siap. Mukminuna, betul. Mukminah nih 2 orang mukmin, mukminuna banyak orang mukmin. Mukmin asal kata dari amanah. Amanah itu memberikan rasa aman. Seorang mukmin itu seharusnya memberikan rasa aman kepada sekelilingnya.
dia berasal kata dari amanah juga. Setiap dia dititipkan sebuah amanah, maka dia akan menjaganya benar-benar. Bukan karena diberi amanahnya, tapi karena tahu ada yang mengawasi. Baru itu disebut mukmin. Mun ente berlaku halus gara-gara aya bos, acan. Ente amanah gara sieun, nu diberi amanahna orang terpandang, orang memplikasian kulidinya, acan disebut mukmin. Disebut mukmin mah siapapun yang memberi amanah padamu. Pada hatinya saya menjaga amanah ini bukan karena makhluk, tapi karena Allah. gitu. Jadi awak teh ingat awak teh milik Allah. Cing atuh rada kudu ngarti kumaha kahayang awak. Amun kegering tong maksakeun pangajian. Geus di imah. Ku cicingna ente di imah, geus jadi ibadah karena sadar bahwa ia milik Allah kudu jaga. Ai kegering mah kudu tong maksakeun kan. Pangajian. Tapi sok ada kesehatan. Ngadadak sehat, alhamdulillah. Berarti ada berkah di situ. Gitu. Beda. Jadi apapun pilihanmu itu pasti ibadah. Tapi namun anu diasupkeun teh Allah. Enggak gitu. Coba lamun tuang ini. Ucapkanlah bismillah. Ya Allah, komodi lamun aya rada puitisan. Ya Allah, Turun. atur nuhun. Atau bismillah ada bahasa gitu. Ya Allah, saya makan ini mudah-mudahan tenagaku bisa dijadikan kekuatan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Putih siga beda daharnya. Beda dahar karena lapar dan langsung ke am. Berikan waktu 25 menit, 25 detik. Ingat ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, Engkau telah merizkikan kami. Engkau yang memberikan rezeki meskipun ini atas hasil jerih payah. Kita pada dasarnya kekuatan kita asal dari Allah. Maka esensi nama itu ti Allah kami. Lewat perantara kekuatan yang diberikan kepadamu. Ya Allah, mudah-mudahan kekuatan yang dihasilkan dari makananku bisa aku gunakan untuk beribadah kepadamu. Hap, eta teh beda weh. Karena memang hese gitu, kade. Gitu teh. Hese. Gitu teh. Butuh progres dan proses panjang, pengulangan terus. Kasih dulu kesimpulan saja. Oke, sudah selesai ya. Kayak itulah. Cuma takdir aja kan. Ya, jamak taksir agak sulit, panjang lebar, butuh waktu 1 jam minimal. Jadi saya skip untuk penjelasan selanjutnya. Kesimpulannya bahwa gini, dalam bahasa Arab bedanya dengan bahasa yang lain adalah dia punya bentuk dua tersendiri tanpa memunculkan angka. Di orang gitu ya. Rumah hukum 1, 2 rumah, 2 rumah, pakai 2, pakai angka. Banyak rumah, kita ngulang kata rumah. Berarti banyak rumah. Inggris seperti ini. Rumah, 1 home, 2 rumah, 2 home. Begitu, pakai angka 2. Banyak homes pakai S. Nah, pakai S hitung-hitung nah. Nah, ya rumus kita. Di Prancis, Waduh. Korea. Hampir semua rata-rata bentuk 2 itu tidak punya bentuk. Pasti menimbulkan meminjam angka 2 rumah, 2 toko dan sebagainya. Bahasa Arab punya ciri khas bentuk 2 itu tidak pakai angka, tapi pakai rumus. Tambahannya alif nun atau ya. Iya. 1 rumah baitun, 2 rumah baitaini. 1 madrasah madrasatun, 2 madrasah madrasatani, wa madrasataini. Bukan isnen madrasah, bukan. Kan kita belajar bahasa Arab ya. Wahidun 1, isnani 2. Bukan isnani bait lain. Meskipun kalau kita ngomong isnani bait, orang Arab paham? Paham. Tapi bukan bahasa baku. Contoh, saya ke belanja urid isnen tomato, saya ingin 2 tomat. Atau enggak uridu isnen
batotis, saya ingin 2 kentang. Pakai 2. Paham mereka? Kan kudu nama uridu. Namun batotis teh kentang, hiji kentang. Ini. 2 kentang, Batosan. batotisan Batotisan. atau batotisaini. Kan gitu nya kudu teh. Mereka paham. Uridu isnin batotis. Saya ingin 2 kentang boleh. Uridu kalian bener uridu batotisani. Batotisaini. Itu yang menjadi ciri khas bahasa Arab. Jadi bentuk 2 itu punya bentuk tersendiri, tidak memerlukan angka 2. Dan ini semua nanti membantu kita lebih memahami, mendalami ayat-ayat Al-Quran sebetulnya. Wabashiri sobirin. Buat seorang buat banyak. 2. Sobirin. Kade sebelum kata ayatnya harapatnya kas. Roh, nu mana kira? Nu ieu ieu. Jama. Nu ieu ieu. Ieu itu. Budakar. 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 Berarti menunjukkan 2 atau banyak? Banyak. Banyak. Bisa jadi kan filosofinya terkadang bersabar itu nggak bisa sendirian. Kudu ya. Betul. Mesti deh nyemangetan. Weh, semangat bro. Betul. Bener. Filosofinya mungkin diajar nabi mah kada kitu, kudu kitu ngebahasna teh. Entah hanya sekedar beruntunglah bagi orang yang bersabar. Kan kitu. Udah tahu nabi oh iya betul nama. Banyak terkadang bersabar itu kita nggak bisa sendiri. Kemudian itu bukan masalah. Terkadang kita butuh support dari orang lain untuk bersabar. Atau bahasana ternyata orang yang bersabar itu banyak loba baturna. Bisa jadi kieu bahasa. Nu anu bisa kejadian jika orang musibah ieu teh beureun batur ge aya nu ngalaman. Aya batur geuning. Maksudnya gitu. Filosofina wabashir nah menggunakan kata jama. Tuh jadi ayat Al-Qur'an bisa sampai ke filosofis seperti itu lamun orang belajar makna. Kata begitu sok penjelasan gitu nya. Lamun orang teu ngarti bahasa Arab, nah yang kaidah bahasa Arab. Begitu kan yang bisa saya simpulkan dari pelajaran hari ini. Tentu banyak sekali hikmah-hikmah lain yang tidak saya sebutkan, mudah-mudahan itu bisa ditemukan oleh kita semua ketika kita membaca lagi ayat-ayat Al-Qur'an. Sekitar kan bisa kami atur. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.